sebagai mahasiswa yang tumbuh dan belajar di tengah keragaman budaya Indonesia, saya sangat menghargai bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah anugerah karena ada 718 bahasa daerah di seluruh Nusantara, yang memungkinkan kita berkomunikasi dan berinteraksi tanpa hambatan. Selama menjadi mahasiswa di Undiksa, saya sering berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Kami akan mengalami kesulitan dan kendala dalam berkomunikasi satu sama lain jika tidak ada bahasa Indonesia. Bahasa memungkinkan kita untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan budaya. Bahasa menunjukkan identitas suatu bangsa. Sebagai mahasiswa, saya bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Keputusan Kongres Pemuda tahun 1928 untuk menggunakan istilah bahasa Indonesia merupakan momen penting dalam sejarah kita, yang menunjukkan kesadaran dan pentingnya bahasa untuk menyatukan bangsa kita. Dalam konteks ini, bahasa menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tanpa bahasa Indonesia, sulit membayangkan bagaimana keberagaman budaya yang begitu kaya di Indonesia dapat disatukan menjadi satu kesatuan bangsa yang solid. Bahasa Indonesia menghadapi tantangan besar dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Di era globalisasi ini, selama saya menjadi peserta didik, saya sering menemukan bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling dominan dalam dunia pendidikan dan profesional. Namun, ini tidak berarti kita harus mengabaikan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kita harus menemukan keseimbangan antara belajar bahasa asing dan tetap mempertahankan kualitas dari bahasa Indonesia. Seperti pesan Nelson Mandela, itulah mengapa bahasa ibu akan selalu jadi ciri khas kita, tapi bahasa lain adalah kunci untuk maju. Makanya ada prinsip yang perlu kita pegang tiap belajar bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.